Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan kelebihan dari smart timer kita. Jadi smart timer kita ini mempunyai aplikasi baik di Android dan iPhone. Nah, ini contoh salah satu contoh pemakaiannya. Misalkan saya saat ini berada di Jakarta, sedangkan RBW Berejo ini di Sulawesi ya. Jadi setiap alat yang saya hubungkan dengan smart timer ini, saya dapat mengaturnya secara langsung ya. Jadi saya dapat dalam kondisi ini lihat nyala yang di hijau ini berarti nyala ya. Saya dapat memati hidupkan alat kelembapan. Contohnya ini saya matiin, ini saya hidupin kembali. Nah, kelebihannya apa? Yaitu kita bisa men-setel setiap alat kelembapan ini. Jadi walaupun saya berada di Amerika atau di kota Jakarta atau di mana saja, saya dapat menyetel atau mengatur peralatan di RBW saya yang berada di Sulawesi tersebut ya. Jadi sudah terkoneksi secara internet secara langsung. Oke. Nah, kemudian contoh ini kita masuk ke alat kelembapan. Nah, alat kelembapan kita lihat di sini. Jadi di atas itu alat kelembapan. Ini jadi yang dihubungkan adalah kelembapan. Kita bisa tombol besar ini kalau kita tekan kan kondisi power on begini berarti mati alatnya, kemudian kita tekan kembali hidup kembali. Nah, kemudian di bawah kiri ini power ini sama fungsinya. Kalau kita tekan dia akan berubah warna begini kondisi mati, kemudian kita tekan lagi hidup. Nah, untuk timer kita lihat timernya di sini. Nah, untuk timer banyak pilihan ya, di atasnya lihat. Countdown timer ini adalah untuk menentukan misalkan kita menetapkan satu alat kita mau hitung mundur dia hidupnya ya. Jadi pakai countdown timer. Kalau schedule ini adalah timer-timer yang seperti pengaturan timer umumnya yang biasa kita gunakan di RBW. Nah, kalau circulate ini berbeda lagi. Jadi ini timer berdasarkan sirkulasi dan ini ada random dan astronomical ya. Nah, kalau kita di RBW cukup memakai timer yang umum yaitu schedule timer ini aja ya. Jadi setiap ini pun kita dapat mengaturnya. Nah, jadi kita dapat mengatur, bisa dilihat ya di sini. Jadi jam 7 saya atur nih mau jam 7 hidup atau jam 7 mati ya. Contohnya di sini jam 7 ya, tinggal di 7 pagi. Nah, kemudian bawahnya ini kita lihat kita mau hidupinnya di hari apa saja. Jadi ini bisa setiap hari nyala atau hari-hari tertentu. Jadi ini contohnya ini Sunday berarti hari Minggu ya. Monday hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, jadi nyala setiap hari, switchnya on adalah nyala. Kemudian kita save ya. Nah, kita save kemudian tentu ada yang off. Nah, yang ini jam 10 pagi ya, kita off-nya juga sama setiap hari. Jadi kita save. Nah, ini fungsi timer biasa. Jadi kita bisa tambah terus jadwal timer ini ya. Kita bisa tambah terus. Jadi tidak ada limitasi ya seperti timer-timer yang lain. Susah sekali untuk mengaturnya, untuk menyetelnya. Ini gampang sekali dan mau berapa saja kita bisa masukin di sini. Oke, nah kelebihannya lagi kita bisa lihat. Nah, tadi sebelah kanan ini fungsi timer. Yang ketiga dari bawah ini sebelah kanan adalah elektrik. Nah, kita dapat mengukur konsumsi elektrik yang ada. Kita tekan aja ya elektrik di sini ya. Nah, kita bisa lihat arusnya itu sekarang ini ya 247 arusnya. Nah, peralatan yang kita sambung ke smart timer ini konsumsi daya listriknya dapat kita lihat nih powernya di sini 56 ya. Nah, kemudian kita juga dapat melihat kondisi tegangan RBW kita itu saat ini berapa volt, seperti ini ya 230 volt, dan total dari KWH pemakaiannya sudah berapa ini ya bisa dilihat di sini. Nah, jadi dengan ini kita dapat menarik data ya, jadi kita dapat menghitung berapa jumlah konsumsi listrik yang ada di RBW kita setiap bulannya, nanti akan terlapor di sini. Canggih bukan? Dan ini tidak dimiliki oleh timer-timer manual yang biasa, dan ini harganya sangat murah sekali. Nah, kemudian kelebihannya ada kalau kita pencet di sebelah paling kanan itu adalah setting. Nah, setting ini kita dapat melihat loggernya ya, data loggernya di sini, hidup matinya ya. Nah, kemudian kita lihat relay status ini, kita ingin misalkan suatu saat PLN mati. Nah, saat PLN mati kemudian hidup lagi, kita ingin smart timer kita ini dalam kondisi off berarti mati, atau begitu PLN baik kembali dia akan on dalam kondisi langsung on begitu ya. Jadi kita tinggal pilih aja ya, ini on. Nah, kalau misalkan kita ingin berdasarkan statusnya yang terakhir, on off yang terakhir, tinggal remember status.
ya. Jadi ini fungsinya apabila PLN-nya ngandat ya. Jadi saya pilih off aja ya. Jadi begitu PLN mati, kemudian hidup lagi, maka alat kita akan mati. Kemudian akan hidup kembali berdasarkan jadwal yang sudah kita tentukan. Oke, mudah sekali kan? Dan ini sangat canggih sekali. Jadi sudah saatnya ya kita lebih smart. Karena timernya ini sangat murah sekali ya. Sebagai harga perdana sangat murah sekali. Dan ini kita dapat mengontrol RBW kita dimanapun berada. Jadi kalau kita ada berbagai RBW, kita tinggal ganti aja, tinggal pilih aja mau RBW yang mana, nanti kita masukin aja ke sini. Dan masih banyak peralatan yang lainnya membuat RBW kita nanti semakin canggih kita untuk mengaturnya, benar-benar smart loh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga selalu sukses dan berkelimpahan.